Halo, saya Muhammad Rizky Dewansyah, dan dalam video ini saya bertugas sebagai editor. Saya Irdam Rosdi Al-Ghazali, dan di video ini saya bertugas sebagai scriptwriter bagian fakta sinematis. Nama saya Fadarul Fadilah dengan NIM 165. Hai, nama saya Muhammad Faksi Dwi Sandra Bimantara dengan NIM 22104-11031. Di sini saya bertugas sebagai penulis juga voice over dari Fakta Filmis. Tilik merupakan sebuah film pendek bergenre drama yang diproduksi pada tahun 2018 oleh Ravachana Films yang bekerja sama dengan pemerintah Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Film tersebut disutradarai oleh Wahyu Agung Prasetyo dengan produsernya yaitu Elena Rosmeisara. Film tersebut dibintangi oleh Siti Fauziah sebagai Bu Tejo, Briliana Desi sebagai Yuning, Angelin Rizky sebagai Butri, Dia Mulani sebagai Yusam, dan beberapa aktor lainnya. Terpantau dari akun saluran YouTube Ravachana Films, Tilik mampu mencapai 28.718.988 penayangan, 898.000 suka, dan 92.000 komentar per tanggal 18 Mei 2024. Tak hanya itu saja, kesuksesan film tersebut juga dapat dibuktikan atas partisipasinya di berbagai ajang film, seperti pemenang Piala Maya 2018 dalam nominasi film pendek terpilih, Official Selection Jogja Netpack Asian Film Festival 2018, dan Official Selection World Cinema Amsterdam 2019. Ada apa dengan film pendek bergenre drama dengan judul Tilik ini? Hal apa yang dapat dieksplorasi dari film tersebut? Marilah simak bersama, karena setelah ini akan mengupas tuntas fakta filmis dan fakta sinematis dari Tilik. Tilik mengisahkan perjalanan warga dengan menggunakan truk dalam rangka menjenguk Bu Lurah yang sedang jatuh sakit dan dirawat di sebuah rumah sakit kota. Perjalanan warga tersebut diwarnai dengan berbagai peristiwa. Namun, dari sekian banyak peristiwa yang terjadi, kegiatan gosip yang dilakukan beberapa warga di atas truk menjadi sorotan. Bagaimana tidak, dari awal hingga akhir film, kegiatan gosip menjadi elemen yang pertama dan utama dalam menghidupkan cerita. Topik gosip yang diperbincangkan adalah seorang gadis yang bernama Dian. Dian dikenal sebagai kembang desa karena rupanya yang cantik, anggun, dan menawan. Parasnya yang menarik, ditambah statusnya yang masih melajang, membuat beberapa warga bertanya-tanya mengenai kehidupan pribadi Dian. Secara sederhana, peranan dari Yusam yang memantik gosip, Bu Tejo dan Butri yang memanaskan gosip, dan Yuning yang memadamkan gosip. Cerita utama di dalam film Tilik diawali dengan adegan di mana Yusam mencoba untuk membuka topik obrolan dengan Bu Tejo dengan bergosip. Obrolan gosip yang pada awalnya hanya dilakukan berdua saja, lambat laun melibatkan sebagian besar warga yang lainnya. Rasanya, suasana di atas truk yang awalnya sunyi dan tentram menjadi riuh dan panas. Adegan tersebut seolah mencoba merepresentasikan bagaimana sebetulnya kaitan antara gosip dengan budaya masyarakat Indonesia. Gosip seolah menjadi kegiatan yang wajib dilakukan oleh individu dalam mengawali interaksi sosial di masyarakat. Adanya gosip memberikan sedikit semangat dan motivasi dalam berinteraksi sosial. Bahkan, Ike Happyani dan kawan-kawan tahun 2021 menjelaskan bahwa dalam ranah yang positif, gosip merupakan alat kontrol sosial yang mampu menjadikan individu di masyarakat untuk hidup mengacu pada norma sosial. Kemampuan masyarakat dalam mengakses internet dan media sosial meningkatkan peluang bergosip, lantaran topik pembicaraan untuk membahas seseorang dengan mudah didapatkan. Siapapun dapat mengakses informasi mengenai orang lain, kapanpun dan dimanapun ia berada. Internet dan media sosial menawarkan keterbukaan akses informasi, baik dalam format foto ataupun video. Bahkan, di dalamnya memungkinkan bagi pengguna untuk berkomentar.
Tak cukup hanya melihat dari kelebihannya saja, internet dan media sosial memiliki celah yang harus kita perhatikan bersama, yaitu kebenaran, keakuratan, dan keabsahan atas sebuah informasi yang perlu diverifikasi dengan tepat. Tilik merepresentasikan hal tersebut secara apik di beberapa adegan. Salah satunya saat di mana Bu Tejo memperkuat argumennya bahwa Dian merupakan gadis yang tidak baik dengan berlindung di balik kalimat, "Makanya Yuning, rajin-rajin baca berita dari internet dong." Yuning pun lantas membantah argumen Bu Tejo dengan menegaskan bahwa sesuatu yang ada di internet tidak semuanya benar. Dalam adegan lain, tampak Bu Tejo mencoba meyakinkan bahwa gosip seputar Dian itu benar adanya. Manakala Bu Tejo menunjukkan berbagai dokumentasi seputar Dian yang ada di media sosial. Dengan sendirinya, informasi dari internet dan media sosial memperdalam pembahasan gosip seputar Dian. Apabila kita dapat memerhatikan dan menyimak secara detail, sebetulnya Tilik ingin menyampaikan pesan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki kecenderungan berpikir apabila gosip yang didasari atas informasi di dalam internet dan media sosial adalah sesuatu yang baik dan benar. Seolah apapun yang muncul di internet dan media sosial adalah benar adanya. Pola pikir tersebut menjadi ancaman apabila selalu tumbuh di dalam masyarakat. Diperlukan penangkal yang kuat dalam meminimalkan ancaman tersebut, salah satunya dengan meningkatkan literasi digital. Sebagaimana dijelaskan oleh Haikal Atala Naufal tahun 2021, bahwa literasi digital merupakan kemampuan menggunakan, memahami, dan mendapatkan beragam informasi digital. Melanjutkan kepada gosip dalam Tilik, format gosip yang diperbincangkan oleh warga berputar pada kehidupan pribadi Dian, seperti aspek asmara, finansial, dan fisik. Dari aspek asmara, Dian diperbincangkan sebagai gadis yang tidak wajar sebab belum menikah, sementara gadis seumurannya sudah menikah. Dari aspek finansial, dicurigai bahwa Dian merupakan gadis nakal yang mencari uang dengan cara yang tidak halal dan melanggar norma. Tak hanya itu saja, parasnya Dian yang begitu menarik dijadikan sebagai hal yang mengancam bagi masyarakat di sekitarnya. Format gosip seputar asmara, finansial, dan fisik sebetulnya sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dalam lingkup masyarakat desa maupun masyarakat kota. Namun, karakteristik dari masyarakat desa menjadi salah satu potensi timbulnya gosip mengenai seseorang yang beredar di masyarakat. Menurut Warren dan Rowcek tahun 1962 dalam Eko Murdianto tahun 2020 menyatakan bahwa terdapat 7 karakteristik masyarakat desa yang membedakannya dari masyarakat kota, yaitu kelompok primer memiliki peranan yang besar, kelompok dibentuk atas dasar geografis, hubungan sosial yang intim, cenderung homogen, rendahnya mobilitas sosial, penekanan fungsi keluarga selaku unit ekonomi, dan besarnya proporsi populasi anak. Sederhananya, masyarakat desa yang sifatnya homogen, hubungan yang intim antar sesama warga, dan rendahnya mobilitas sosial merasa kaget dan cenderung menyangkal Dian, sebab rasanya tidak ada warga lain yang seperti Dian. Dian yang statusnya masih melajang di antara banyaknya wanita yang sudah berkeluarga, Dian yang dapat memiliki berbagai barang mewah yang sulit didapatkan warga lainnya, dan Dian yang memiliki paras yang menarik serta tidak dimiliki banyak orang, menjadikan diri Dian dilabeli sebagai individu yang unik hingga menjadi perhatian publik dan menjadi topik gosip yang menarik bagi warga lainnya. Cerita Tilik diakhiri dengan mematahkan ekspektasi harapan penonton atas akhir kisah yang dibayangkan sebelumnya. Kesalnya penonton kepada sikap Bu Tejo sebagai orang yang dominan dalam bergosip tentang Dian, rasanya membuat penonton ingin mendapatkan akhir kisah bahwa apa yang selama ini digosipkan oleh Bu Tejo dan warga lainnya adalah bohong dan tidak benar. Namun, sepertinya Tilik ingin menghadirkan suasana yang mengejutkan dengan menghadirkan akhir kisah bahwa ternyata apa yang selama ini digosipkan mengenai Dian adalah benar. Justru, fakta yang sebenarnya lebih menyakitkan dari apa yang digosipkan. Buktinya, Dian memiliki hubungan dengan Fikri bukan atas cinta, melainkan dalam rangka memikat hatinya agar Dian diizinkan dan leluasa menikahi ayahnya Fikri sendiri. Gosip yang selama ini diperbincangkan adalah benar adanya. Tilik mengajarkan bahwa pembahasan gosip tidak 100% benar dan tidak 100% salah, sebab pada akhirnya yang mengetahui isi kehidupan seseorang ialah orang itu sendiri.
Secara sinematografis, film Tilik adalah film drama dengan penggunaan teknik close-ups dan medium shots untuk menangkap ekspresi dari wajah-wajah karakter yang ada di film untuk menekankan reaksi dan perasaan yang dialami karakter. Seperti saat Butejo menampakkan reaksi senang saat bergosip tentang Dian dan saat Yuning yang murung di akhir film. Film ini juga menggunakan angle untuk memperlihatkan dinamika antara karakter, terutama saat di adegan awal film ketika Butejo mulai bergosip tentang Dian. Ia di frame tidak sendirian, namun dengan Yusam. Di frame mereka ditaruh di sudut pandang normal, sedangkan ketika kamera berpindah ke Yuning, ia di frame sendirian dengan sudut pandang sedikit di bawah eye level. Ini untuk memberitahu penonton akan dinamika kedua karakter, yaitu Butejo sebagai sosok yang dominan dan lebih akrab dengan tetangga, serta up to date dengan rumor dan gosip, sedangkan Yuning adalah seorang yang simpatisan dan skeptis terhadap rumor dan gosip, namun kurang gaul dengan ibu-ibu lainnya. Film Tilik memiliki keunikan dalam penyajian plotnya yang berbeda dari film drama pada umumnya. Dalam banyak film drama, plot biasanya maju melalui dialog dan interaksi antar karakter. Namun dalam Tilik, plotnya bergerak seiring dengan perjalanan fisik antar karakter-karakternya, terutama melalui perjalanan di dalam truk. Salah satu contoh lainnya adalah ketika puncak dari perdebatan antara Yuning yang menguak dengan gibah yang dilakukan oleh Butejo. Kini kita bisa melihat keduanya di tinggi yang sama, keduanya di frame dengan sudut pandang yang normal, merepresentasikan kedudukannya Yuning yang sekarang sama dengan Butejo. Pencahayaan yang digunakan dalam film ini adalah ambient light kecuali di epilog. Ambient light adalah cahaya yang memang sudah ada di lokasi syuting, seperti dari matahari atau lampu. Film ini menggunakan ambient light akibat mayoritas lokasi syutingnya di truk terbuka di jalanan secara langsung, tidak di studio, sehingga penggunaan sebuah cahayaan buatan sulit. Namun karena ambient light, film ini memberikan suasana yang autentik dan realistis pada setiap adegan. Pada epilog film ini menggunakan teknik low-key lightning. Low-key lightning di sini digunakan untuk menunjukkan wajah karakter di tempat yang gelap dan juga mensetel suasana adegan yang muram. Demikianlah pembahasan seputar fakta filmis dan fakta sinematis dari film Tilik. Banyak hal yang dapat dieksplorasi dari film tersebut, namun keterbatasan waktu memaksa kita untuk berhenti sampai di sini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih sudah menonton dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.